menggunakan warna yang orange. Nah, ini kalau misalnya Kak Tessa pakai warna yang pink. Lebih cerah orange atau pink? Orange. Coba kita lihat sekali lagi. Nah, ketika menggunakan orange seperti ini kalau pakai warna yang pink. Kelihatan nih ya. Nah, di sini kalau pakai orange, memang kelihatan banget jauh lebih merata warna kulitnya. Harmoni banget gitu ya. Under eye-nya lebih tersamarkan, bola matanya tuh kelihatan lebih berbinar. Kalau untuk Kateisha, di sini lebih cocok menggunakan warna orange nih Kak Melisa. Ya, betul. Nah, berbeda dengan Kanadia, tadi pas Kanadia menggunakan warna yang orange, oke, kita flashback lagi ya penggunaannya. Nah, ketika Kanadia menggunakan warna orange, nah di sini Bapak Ibu atau teman-teman bisa melihat ya, di bagian under eye-nya lebih turun warnanya. Di bagian kulit dan bagian area smiling-nya ini lebih kurang merata dibanding karena dia menggunakan warna yang pink. Pas menggunakan warna pink lebih cerah dan lebih berseri seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke apa nih kami. Nah, ini kita udah yang pertama Kak Nadia, yaitu base color-nya ada di warna pink. Warna pink ini sementara undertone-nya adalah gold dan Kak Tessa di warna yang orange ya. Dan itu undertone-nya adalah warm. Oke. Yang kedua. Nah, kedua ini warna base color ada di warna gold dan warna silver. Ini untuk menentukan aksesoris yang bisa digunakan. Jadi bukan hanya fashion make up, tapi juga aksesoris yang bisa kita gunakan. Nah, ini kita lihat. Kita lihat di Kanadia, terutama di bagian yang warna gold, kita lihat lagi di bagian under eye, perataan warna kulit sama pencerahannya. Langsung kita ganti ke warna yang silver. Warna silver ya Kak ya. Kita lihat ketika menggunakan warna yang gold, tapi di bagian under eye-nya terlihat lebih turun tonnya. Maaf. Nah, seperti ini. Apalagi di bagian sini terlihat lebih gelap. Tapi ketika Kak menggunakan warna silver, terlihat lebih terang dan lebih berseri, sama lebih merata warna kulitnya. Seperti itu kalau kita membandingkan. Jadi untuk base color Kak yang kedua ada di warna silver. Oke. Kita lanjut ke Kak Tessa ya. Oh ini kan Nadia, sorry Kak Tessa. Silakan. Nah, tadi karena dia dapat aksesorisnya lebih cocok menggunakan yang silver ya Kak Iya, Mei ya. betul. Nah, kalau Kak Tessa tadi sih infonya lebih senang atau lebih sukanya tuh kalau pakai aksesoris atau perhiasan yang gold ya Kak ya. Nah, kita lihat ini kalau Kak Tessa menggunakan warna yang gold, ini kalau pakai warna yang silver. Oke, teman-teman yang setuju cerahnya tuh menggunakan gold atau silver? Warna gold. Gold ya, ini kelihatan banget ya. Jadi kalau pakai gold, kita fokusnya tuh di under eye sama smile line dan juga kecerahan wajahnya. Kalau pakai gold, ini jauh lebih merata dan fresh warna kulitnya, dan satu tingkat lebih naik sehingga penampilannya lebih stand out dibandingkan warna yang silver. Silver ini masuk, tapi memang lebih bagusnya ketika menggunakan yang gold. Jadi udah pas banget sih kalau Kak suka warna-warna perhiasan dan juga aksesoris yang gold, karena gold ini menjadi best color-nya Kak Tessa. Jadi yang kedua ada di warm juga. Oke, kita lanjut ke warna ketiga. Ini ada di warna coklat dan hitam. Ini sebenarnya untuk outfit. Nah, kalau untuk outfit ini biasanya dia kalau misalkan bahasa anak Gen Z sekarang ya ibu bapak atau teman-teman semua, warna coklat ini biasanya cewek bumi dan warna hitam biasanya cewek mamba. Nah, ini kita lihat ya ibu bapak teman-teman semua. Ini di warna coklat. Pas kita gunakan ke Kanadia di bagian area under eye, perataan warna kulit sama area smiling, langsung kita ganti ke warna yang hitam. Lebih terang warna hitam ya ibu bapak ya, kakak bisa dilihat ya teman-teman semua di sini. Kalau warna hitam di bagian under eye dan bagian pipinya serta area smile-nya lebih merata dan lebih berseri. Jadi kalau untuk base color ya Kanadia ada di warna hitam. Dan kita bisa menentukan untuk undertone Kanadia adalah full. Oke, kita lanjut ke Katesa. Oke, nah kalau untuk outfit sendiri di sini diibaratkan cewek mamba cewek bumi gitu ya. Kalau cewek mamba tuh identiknya warna-warna coklat, krem gitu ya. Kalau cewek mamba tuh kayak hitam, cerah gitu ya. Oke, di sini kalau pakai warna yang brown, jadi ini untuk menggunakan warna yang black. Ya, di sini kelihatan banget ya teman-teman. Kalau pakai warna brown, ini kelihatan lebih cerah nggak sih? Lebih stand out. Bukan karena warnanya gelap, jadi kelihatan gelap enggak. Tapi kita sesuaikan wajahnya untuk bagian face-nya sama warna yang disesuaikan ini kelihatan lebih stand out, lebih cerah, atau malah kelihatan lebih kusam. Tapi katanya di sini kelihatan lebih cerahnya menggunakan warna yang coklat, jadi di warm. Kalau menggunakan hitam ini masuk, tapi sedikit agak kurang tersamarkan di bawah matanya. Jadi belum tersamarkan. Kalau pakai warna coklat,
ini jauh lebih merata dan tersamarkan. Dengan kesimpulannya, undertone Katesa ini ada di undertone yang wow. Oke. Jadi ada dua undertone berbeda ya, Taulan ya. Katesa dengan undertone warm, karena dia dengan undertone full. Nah, ini dengan dua warna kulit berbeda. Untuk memastikan atau membandingkannya, menggunakan drip color, tapi kalau teman-teman semua mau menggunakannya juga bisa menggunakan hijab atau baju atau fusil yang kita gunakan. Nah, ini kita lanjut ke season ya, Taulan ya. Nah, kita milih season. Season ini ada beberapa base color warna. Kita ambil yang full. Di sini teman-teman bisa lihat, seperti pembahasan kemarin, kalau cool ini ada cool winter dan cool summer. Tapi kita lihat, Kak Ulan, kita lihat. Di sini hasil Katesa kan tadi undertone-nya adalah warm. Tapi warm itu kita punya warm spring dan juga warm autumn. Apa sih bedanya spring sama autumn dan juga cool summer dan cool winter? Ya, kita ke sana dia dulu ya. Hasilnya cool up. Kita lihat di sini. Untuk cool summer, base color warnanya cenderung lebih muda atau lebih soft. Ya, kakak ibu atau teman-teman di sini bisa lihat. Tapi kalau cool winter, base colornya itu lebih warnanya bold. Tapi kalau kita lihat, warna base colornya cool itu ada di warna pink, warna purple, warna-warna yang cenderung lebih cerah atau terang. Nah, di sini kita gunakan dulu di cool summer untuk Kanadia. Nah, bisa kita lihat di bagian under eye, perataan warna kulit sama pencerahannya. Langsung kita ganti ke yang full winter. Bapak Ibu bisa lihat, kalau full winter, bagian under eye-nya cenderung lebih jelas ya. Tone-nya turun dibanding karena dia menggunakan yang full summer. Pas karena dia menggunakan full summer, warna-warna pink yang cenderung lebih soft, lebih muda, warna birunya lebih muda, ini cenderung lebih cerah di karena dia dibanding warnanya yang lebih bold. Jadi di sini Bapak Ibu juga bisa nih membandingkan warna mana yang lebih masuk ke kulit kita. Tapi nggak memungkinkan yang full winter nggak masuk, masuk. Karena ini masih masuk ke warna base color undertone-nya Kanadia di full. Tapi kalau misalkan Kanadia mau lebih cerah dan terang, bisa menggunakan warna-warna yang cenderung soft. Nah, seperti ini Kanadia. Dan warna yang netralnya ada di warna hitam dan warna putih kalau untuk full. Oke, kita lanjut ke Katesa. Oke, tadi Katesa hasilnya ada di warm ya. Warm itu kita punya spring dan juga autumn. Nah, kalau spring ini diibaratkan seperti cewek matahari, di mana warnanya lebih terlihat light, sedangkan autumn dia lebih ke warna-warna yang bold atau warna yang lebih bukan gelap, tapi lebih kayak ke netral gitu ya. Kita lihat kalau Katesa menggunakan spring, dan ini untuk yang autumn. Oke, lebih ke mana? Spring ya, kelihatan banget. Jadi untuk si warm spring dan autumn ini kelihatannya untuk seluruh warna yang ada di lingkaran color ini, warnanya semua masuk atau ada yang kalah. Ketika menggunakan spring, semua warna dari mulai dahi ke under eye, ke kanan, ke kiri, sampai ke dagu, itu warnanya semua masuk. Jadi nggak ada yang kalah. Jadi semuanya kelihatan lebih cerah, kelihatan lebih stand out, dan juga lebih merata warna kulitnya. Nah, sedangkan kalau menggunakan warna yang autumn, di sini Katesa agak kalah di bagian atas. Kelihatan banget dahinya agak sedikit gelap dan di bagian dagunya juga agak kalah, malah cerahnya di kanan kiri. Sedangkan hasil personal color yang pas itu adalah warna yang memang seluruh permukaan wajah kita kelihatan lebih stand out dan juga lebih cerah merata. Seperti itu ya. Jadi hasilnya Katesa di sini ada di warm spring. Dan warm spring ini nanti ada rekomendasi make up yang cocok digunakan untuk sehari-hari gitu ya. Jadi kan kemarin juga kayak ada pertanyaan kami ya, kalau misalnya outfitnya atau seragamnya memang sudah pakai itu, gimana untuk menyamakan dengan undertone-nya? Solusinya adalah di pemilihan make up. Jadi kita tahu dulu nih skin tone-nya apa, warna kulitnya apa, undertone-nya apa. Undertone kan harus coba personal color, sedangkan kita semua kayaknya jarang atau sulit banget untuk coba personal color gitu ya. Nah, teman-teman sini udah dimudahkan ya Kak Mei. Kita ada personal color AI, ada juga kalau misalnya mau mampir ke mall atau kemana dengan coba personal color-nya gitu. Tapi kita di sini juga akan membantu rekomendasi sesuai dengan undertone dan juga skin tone teman-teman semuanya gitu ya Kak. Ya, betul banget. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman juga mau coba, yang kemarin sudah aku coding juga, teman-teman bisa coba nih di Instagramnya Wardah Beauty. Di situ ada aplikasi AI dari Wardah. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan HP teman-teman atau Bapak Ibu. Nah, di sini bisa ikutan personal color tapi melalui AI. Jadi Bapak Ibu bisa tahu nih undertone apa. Nah, kalau misalkan kita udah tahu nih base color warna kita apa, teman-teman jadi bisa enak nih menyesuaikan warna fashion menyesuaikan warna makeup yang bisa digunakan sehari-hari. Nah, biar lebih terang dan cerah di kulit kita. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin di Zoom ada pertanyaan MC.
Mau dijawab dulu atau kita lanjut ke model selanjutnya? Gimana? Kita lanjut ke model selanjutnya atau ada pertanyaan dulu? Lanjut dulu. Oke, lanjut dulu ya. Kita lanjut ke model selanjutnya. Oke. Kak Tessa, terima kasih banyak. Terima kasih, Kak Nadia. Oke. Sangat dulu. Kita lanjut ke model selanjutnya yang bersedia untuk persona color. Boleh banget. Boleh banget. Satu lagi. Boleh, Oke, Kak. boleh. Boleh, silakan, Kak. Iya, Boleh, silakan. Oke, tapi aku izin untuk dibuka dulu kacamatanya boleh. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengetahui kalau misalkan kita mau tahu cara mengetahui undertone kita, lebih baik sesuatu yang digunakan di wajah kita dilepas dulu seperti kacamata, itu yang biasanya menutup bagian lingkar mata kita, jadi kita nggak kelihatan. Soalnya kalau untuk personal color ini, kita lebih fokus di bagian under eye dan di bagian area smiling. Oke, ini di sini Ibu aku menggunakan dulu drap color yang Oke. Oke, agar kalau yang ini aman. Oke, teman-teman online di sini juga aman ya. Terima kasih untuk Dokter Aryani sudah hadir di sesi personal color analysis ini. Dan di sini terima kasih juga untuk teman-teman yang udah hadir juga untuk online dan offline kita untuk personal color analysis ini. Oke, kita lanjut ke model kedua. Nah, di sini aku sama siapa? Ibu Eva. Nah, di sini kita lihat ya dengan warna kulit yang berbeda juga. Ibu Eva dengan warna kulit putih cenderung ke pink. Dan satu lagi model kita Kamutia. Oke. Dengan warna yang cenderung kuning langsat tapi agak ke coklat gitu ya. Jadi kita warna kulit yang berbeda. Oke, kita lihat dulu Ibu Eva. Kita gunakan drap color yang sama dengan fokus ke bagian under eye, perataan warna kulit sama pencerahan. Kita lihat di bagian warna orange sama seperti model pertama. Langsung kita ganti ke warna yang pink. Kelihatan ya Bapak Ibu, teman-teman semua? Warna orange atau warna pink yang lebih terang? Warna pink, betul banget ya Kak. Oke, kita lanjut ke yang warna orange dulu. Kita lihat ketika Ibu Eva menggunakan warna orange, terlihat di bagian under eye terlihat lebih lelah dan kulit lebih turun. Betul ya? Di bagian area pipi dan smilingnya itu kurang merata. Tapi kalau pas kita ganti menggunakan warna yang pink, cenderung lebih merata dan lebih cerah. Jadi lebih fresh gitu ya teman-teman semua ya. Nah di sini bisa dipastikan untuk warna pertama base colornya Ibu Eva ada di warna pink. Dan undertone sementara adalah gold. Oke, kita lanjut. Nah di sini ada model cantik dengan Kak Mutia gitu ya. Kita helaikan nih warna orange dan juga pink. Kira-kira base color Kak Mutia di warna pertama ini warna apa sih gitu ya. Nah ini kalau Kak Mutia menggunakan warna yang orange, ini kalau pakai warna yang pink. Lebih cerah mana? Orange, pink? Coba kita lihat sekali lagi. Teman-teman juga boleh kalau misalkan mau fokus di area under eye-nya, dahi dan juga wajahnya kelihatan lebih cerah atau malah kelihatan lebih kusam gitu ya. Nah, di sini aku lihat dari cermin. Nah, teman-teman boleh lihat kan, kalau menggunakan warna orange, di sini tuh kamu lihat kelihatan banget under eye-nya langsung tersamarkan dan bagian empasisnya tuh lebih merona. Lebih kelihatan banget cerah merata dibandingkan warna yang fuchsia atau warna pink. Kalau pakai fuchsia ini memang warnanya cerah gitu ya untuk kainnya. Tapi agak sedikit kalah di bagian under eye-nya sama bagian dagunya agak sedikit hitam. Jadi hasil sementara undertone-nya di sini ada di warm tone. Oke, kita lanjut yang kedua. Itu untuk mencari aksesoris. Sama seperti sebelumnya ada di warna gold dan warna silver. Kita fokus ke bagian under eye dan smilingnya Ibu Eva. Kita lihat di bagian under eye. Langsung kita ganti ke warna yang silver. Coba kita lihat ya, kita fokus nih Kakak Ibu atau teman-teman semua di sini. Kalau dibandingkan dengan gold, kita lihat perbandingannya ya. Warna gold kulitnya kurang merata. Di bagian samping under eye-nya ini lebih gelap. Bisa dilihat, bisa diperhatikan. Dan area lipatannya juga lebih gelap. Tapi pas menggunakan warna silver, lebih merata. Bisa dilihat. Dan juga bagian under eye-nya dia lebih tersamarkan. Memang warnanya si gold ini lebih cerah di bagian area pipi, tapi kurang merata. Pas kita menggunakan warna silver, lebih merata dan bagian under eye-nya lebih
tersamarkan. Jadi kita bisa lihat ya, untuk aksesoris yang bisa digunakan Ibu Eva, bagus menggunakan warna yang cenderung silver. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke Kak Mutia ya. Nah, di sini kalau Kak Mutia menggunakan aksesoris dan perhiasan, cocoknya ke gold atau silver sih. Kita lihat lagi untuk warna kainnya. Ini kalau pakai warna yang gold, ini kalau pakai warna yang silver. Cocok mana? Gold atau silver? Gold. Ini langsung kelihatan banget ya. Jadi memang kelihatan banget cerah merata dan juga efektifnya langsung merona gitu ya kalau menggunakan warna gold. Jadi kalau pakai warna silver ini nggak masuk dong, masuk tetap mungkin bisa di mix and match aja kayak misalnya gelangnya boleh mau pakai yang gold, nanti kalau nggak pakai yang silver itu juga bisa. Atau misalnya kita kan punya hiasan yang goldnya tuh nggak terlalu yang gold banget, atau silvernya pun nggak terlalu silver, jadi bisa di mix and match seperti itu. Jadi untuk kaca undertone kedua ini, kemudian memang lebih sering menggunakan aksesoris dan juga perhiasan dengan yang gold dengan hasilnya di warm tone. Ya, betul banget ya Kaulan ya. Tadi kalau misalkan kita misalkan Bu Eva nih, best colornya ada di warna silver, nggak memungkinkan warna gold ini nggak cocok digunakan sama Bu Eva. Masuk, karena warna gold ini masih masuk ke undertone netral, tapi netralnya lebih ke warm. Tapi kalau lebih kita bandingkan di antara gold dan silver, memang Bu Eva lebih masuk ke warnanya silver. Seperti itu ya teman-teman. Nah kita langsung ganti ke fashion atau outfit. Nah di sini ada warna coklat dan warna hitam. Cewek Bumika atau cewek Mamba. Tapi kalau kita lihat dari karakter Ibu Eva, lebih ke Mamba sepertinya ya, jadi lebih cerah warna kulitnya. Oke, kita lihat dulu di bagian warna coklat. Kita lihat di bagian under eye, perasaan warna kulit sama pencerahannya. Langsung kita ganti ke warna yang hitam. Lebih cerah, hitam ya, betul teman-teman semua. Ini teman-teman berarti dengan contoh pertama dan kedua sudah terlihat ya, maksudnya teman-teman sudah bisa menganalisis nih dengan menggunakan drip color yang kita gunakan. Oke, kalau di warna hitam, Ibu Eva terlihat lebih terang. Terus area pipi, area smiling, dan area dahi itu warnanya lebih merata. Dibanding Ibu Eva menggunakan warna yang coklat. Pas kita menggunakan warna coklat terlihat banget ya di area smilingnya lebih gelap. Kurang merata warnanya di bagian bawahnya juga lebih terlihat gelap. Tapi pas menggunakan warna hitam, lebih merata dan lebih terang. Jadi di sini udah kita pastikan ya Kak Ulan ya, teman-teman di sini udah bisa nih menganalisis dengan menggunakan drip color atau warna yang kita gunakan. Oke, lanjut. Silakan Kak Ulan. Nah, untuk kamu Tia, kalau untuk pemilihan outfit sendiri, kamu Tia ini sebagai cewek mamba atau cewek bumi, mari kita coba lihat. Kalau kamu Tia pakai warna coklat, ini kalau pakai warna yang hitam. Siapa yang setuju coklat? Coklat ya. Nah, kelihatan banget nih, apalagi lagi senyum. Positif tuh langsung lebih cerah dan merona. Bagian dalamnya itu langsung kelihatan lebih berbinar gitu, lebih kayak agak glowing-glowing. Pakai warna hitam, di sini masuk, tapi mohon maaf agak kalah sedikit di bagian sini. Semala ini juga lebih kelihatan, tapi kalau pakai warna coklat, wow, jauh lebih stand out dan lebih cerah ya. Jadi hasilnya di sini ada di warm, dengan kesimpulannya hasil undertone-nya di undertone yang warm. Oke, kalau di sini untuk Ibu Eva, untuk undertone-nya adalah full. Oke, kita langsung masuk ke season ya, sama warna base color-nya. Jadi di sini biar teman-teman atau Bapak Ibu juga tahu nih untuk menganalisis lebih jelasnya seperti apa kalau kita menganalisis diri sendiri. Nah, di sini kita lihat sama seperti yang pertama, kita lihat di sini ada full summer dan full winter. Karena base color-nya atau undertone-nya Bu Eva ada di full. Di sini ada full winter dan full summer. Kita coba dulu di full summer. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman online juga jelas ya untuk perataan warna kulitnya. Kita bisa lihat di full summer bagian dahi dan lingkarnya sampai ke bagian dagu. Kita lihat. Nah, kita langsung ke full winter. Kita lihat ya. Lebih terang menggunakan full summer dibanding full winter. Pas kita menggunakan full winter, bagian dahi sebelah sini lebih gelap. Nah, maaf, di bagian pelipis dekat mata dan di bagian dekat area smilingnya lebih gelap dibanding Ibu Eva menggunakan warna yang full summer. Pas menggunakan full summer lebih merata dan lebih cerah. Warna kulitnya juga merata ya dari bagian atas, bagian dahi sampai ke bagian dagu itu warnanya merata. Jadi bisa dipastikan untuk base color warnanya Ibu Eva ada di full summer dan warna-warnanya cenderung lebih pink soft, warna-warna bergeni, warna-warna netral ada di hitam dan warna putih. Oke, di sini kita lanjut. Oke, kalau kamu Tia tadi hasil undertone-nya ada di undertone yang warm, tapi warm di sini kita punya warm spring dan juga warm autumn. Kira-kira base color-nya itu yang menjadi kepemilikan undertone-nya spring atau autumn, kita lihat ya. Nah, di sini dengan hasil autumn. Oke. Nah, kalau di sini dengan hasil yang spring.
pink ya, langsung kelihatan ya. Di autumn sini agak kalahnya tuh di bagian atas sini. Kalau kita balik pun warnanya, nah sama ya, warna ini kurang masuk. Jadi kalau si autumn ini memang warnanya tuh lebih bold gitu ya. Jadi agak kalah di sini agak gelap, di sini juga agak gelap, di sini doang yang cerah. Jadi nggak merata. Tapi kalau misalnya Kak Mutia menggunakan warna yang pink, nah semua warna yang ada di lingkaran color ini warnanya masuk. Kelihatan lebih stand out, lebih merata, apalagi bagian under eye-nya dan juga bagian apple cheek kanan kiri dahi semua merata. Jadi hasilnya di sini ada di Warm Spring dengan rekomendasinya untuk cushion, lipstick dan juga blush on-nya mungkin warna-warna yang lebih kayak peach-peach kayak gitu. Seperti itu. Oke. Oke, jadi bisa dipastikan sama seperti pertama ya Kak Ulan ya. Iya. Untuk base color, untuk undertone-nya ada di full dan base color-nya itu ada di full summer. Jadi di sini kita langsung atau mau langsung kita praktekkan langsung ke sesi make up? Oke, mungkin di Zoom ada pertanyaan? Tanya Oke, jawab dulu boleh. Dari yang offline dulu atau yang online? Ya. Yang offline boleh jika ada pertanyaan, dipersilakan. Boleh, gimana Kak? Iya, Oke, boleh. Silakan. Setahu aku kan, setahu aku itu kalau untuk undertone itu kan sekarang ada 4 ya Mbak ya. Itu kan selain full sama warm itu kan ada neutral sama ada olive juga. Walaupun kalau olive itu nggak banyak di Indonesia. Nah itu penggunaan warnanya itu kayak gimana? Apakah beda jauh atau gimana? Oh, untuk undertone ya Kak ya. Jadi kalau untuk orang Indonesia, sebenarnya kalau untuk Barda sendiri itu memang kiblatnya ke Korea sama Kak Oya Miranti gitu ya. Kalau untuk undertone memang kita tuh tiga aja, ada cool, netral dan juga warm. Tapi memang secara umumnya itu memang hanya di cool dan warm aja. Netral ini masuk nggak masuk, tapi dia bisa dapat ke netral to cool dan juga netral to warm. Jadi yang punya undertone cool dan juga warm ini berhak mendapatkan warna netral. Apa sih maksudnya dapat warna netral juga berhak? Misalnya cool ini warnanya pink, tapi pink ini nggak melulu memang si pemilikannya itu adalah yang punya undertone cool. Dia juga berhak mendapatkan warna pink. Pink itu kan turunannya banyak ya, ada pink fuchsia, ada pink soft, ada baby pink gitu ya. Ada juga yang mauve. Nah, kalau untuk yang cool mungkin bisa menggunakan warna-warna pinknya itu yang lebih ke fuchsia dan juga warna yang baby pink gitu ya. Tapi kalau yang memang fullnya adalah full winter, mungkin dia agak lebih bold lagi. Nah, olive ini masuknya ke undertone atau apa? Olive ini sebenarnya kakak masuknya adalah ke skin tone. Di mana skin tone orang Indonesia itu dia punya 5. Jadi ada light, light to medium, medium, dan juga tan, dan juga dia ada olive. Olive ini masuknya kayak rada-rada kayak hijauan, tapi hijaunya ini bukan yang hijau agak gelap. Jadi hijau ini di tengah-tengah, lebih ke masuk ke kuningnya juga, ada juga yang kecoklatan. Dan ini disesuaikan sama skin tone-nya dan juga undertone-nya gitu. Jadi kalau untuk undertone itu sebenarnya ada 3, tapi umumnya memang 2 di cool sama warm aja. Netral ini masuk ke cool juga dan juga masuk ke warm juga gitu sih Kak. Jadi kalau olive dia masuknya ke skin tone. Terjawab Kak? Alhamdulillah, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi untuk offline? Atau mau langsung masuk ke sesi yang online? Yang offline ada lagi? Offline? Sudah cukup jelas, Cakep. teman-teman? Oke. Oke. Di online ada pertanyaan? Yang bisa membacakan dari MC ya untuk pertanyaan dari online agar bisa dijawab oleh Kak Meriska. Boleh? Oke, untuk model Kak Cantika Mutia dan juga Ibu Iva boleh kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Oke, jadi kita tinggal menunggu pertanyaan dari Online. online ya. Oke. Nah, di sini Iya. boleh kita sambil sharing-sharing kali ya, Iya, Kak Meriska, betul. biar gak terlalu tegang banget. Berarti teman-teman agak sedikit tegang gitu ya. Iya. Oke, kita di sini mindful aja, have fun aja. Mungkin teman-teman mau sharing nggak kayak, Kak, aku tuh pernah personal color di tempat lain gitu ya. Tapi kok kenapa warnanya beda-beda? Ada yang merasakan seperti itu? Atau memang belum pernah coba personal color? Boleh dong sharing-sharing di sini. Ada yang sudah pernah coba? Atau udah pernah Personal coba? color dengan colorist lain atau dengan brand? Pernah? Belum ada ya? Oke, jadi FYI teman-teman nih ya, kalau teman-teman coba personal color analysis nih ya Iya. Kak Meriska di tempat lain,
mungkin di Jakarta itu ada coloris namanya Color for You, ada juga coloris yang harmoni itu ada di ASA kalau tidak salah. Sekali teman-teman cek persona color untuk tahu undertone-nya warm atau cool, tahu nggak price-nya berapa? 2 sampai 3 juta adalah yang paling murah. Gitu. Udah gitu memang itu hanya biar teman-teman tahu warm sama cool aja gitu. Tapi kalau memang teman-teman oh mahal banget sih kayak emang ke expert itu ya. Karena memang kalau kita pakai outfit, pakai makeup sesuai dengan persona color kita, itu jauh lebih percaya diri kita dalam berpenampilan. Apalagi teman-teman frontliner gitu ya, dimana kalau misalnya kayak seragamnya itu aja, kadang juga bingung nih, kayak udah pakai lipstick ini, kok kelihatan gelap, pakai eyeshadow ini kok gelap gitu ya. Kita lihat lagi nih persona colornya teman-teman itu seperti apa. Karena semua orang itu punya best color masing-masing. Tapi ada juga yang mikir kayak, Kak, aku tuh selalu pakai baju warna hitam bagus gitu ya. Iya, Kalau kamu sukanya pakai baju warna apa nih kamu? aku lebih pede itu menggunakan warna biru dan warna pink. Oke. Sama warna cenderung agak putih. Karena memang untuk undertone itu adalah full Oke. summer. Sama seperti Kanadia tadi ya, dan Oke. Eva. Kelihatan banget ya kalau full summer memang nuansa makeupnya tuh jauh lebih fresh gitu ya. Nah kalau aku memang undertone-nya adalah warm autumn gitu ya. Makanya kalau aku menggunakan warna-warna cerah, kayak aku pakai blush on pink, eyeshadow pink, itu kalah. Jadinya makeupnya ashy. Dan makeup itu kita harus ketemu yang namanya harmoni makeup. Harmoni makeup itu dari sebelah sini semua merata seluruh permukaan wajah itu harus harmoni, harus merata, harus rapi. Nggak boleh yang aku sukanya eyeshadow pink, aku mau pakai pink aja. Enggak, kita lihat lagi undertone-nya dan juga skin-nya. Gitu ya kami ya. Oke, Baik, Kak kita lanjut. Meriska. Izin ya Mbak, Online, mau bacain pertanyaan nih Kak Boleh. dari teman-teman online. Yang pertama ada dari Mbak Ria. Mbak Ria, apakah personal color juga berpengaruh dalam pemilihan make up seperti foundation atau lipstick? Ya, oke. Cukup jelas ya. Apakah personal color berpengaruh untuk foundation dan warna lipstick? Itu berpengaruh sekali ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan kita udah tahu nih personal color kita apa, yang tadi sudah dijelaskan juga, kita tahu nih warna lipstick base color kita apa, seperti full. Tadi kalau misalkan teman-teman sudah tahu nih undertone-nya full, itu warna base color lipsticknya itu lebih ke warna pink. Jadi kalau misalkan mau cari warna nude, nude-nya ke arah pink, warna merahnya cenderung ke arah pink, warna kayak coklatnya itu juga cenderung ke warna-warna cenderung pink. Karena base colornya full itu warna-warnanya cenderung ceria, warna fresh, warna-warna yang memang seger seperti itu. Jadi warna base colornya ada di warna pink. Ini untuk undertone full. Dan kalau untuk warm, ini bagus menggunakan warna-warna yang cenderung warna soft, tapi warna-warna orange. Ya, jadi kalau misalkan warna softnya itu warna pastel, warna-warna peach, warna-warna seperti cenderung bata. Kalau misalkan teman-teman mau cari warna merah, merahnya merah ke bata. Nude-nya nude ke peach atau nude ke orange. Nah, kalau untuk foundation, itu berpengaruh sekali. Kalau kita udah tahu nih undertone kita warm atau full, di belakang foundation contoh cushion yang sedang saya pegang ya, di sini ada 42N. N ini berarti netral. Jadi kalau teman-teman yang undertone-nya netral, carilah terlebih dahulu yang kodenya N. Bisa dicoba dulu di bagian area dagu. Jadi kalau teman-teman membandingkan, dispose aja nih di bagian dagu. Misalkan antara 3 warna dispose, di antara 3 warna tersebut, warna mana yang paling masuk di warna kulit kita, warna tersebut yang diaplikasikan. Seperti itu. Dan di sini juga ada kodenya C atau W. Jadi menyesuaikan dari undertone kita. Kenapa di setiap kode foundation atau cushion yang kita beli ada kode belakangnya W, N, atau C? Nah, itu yang lambang undertone. Jadi W itu warm, N itu netral, C itu full. Jadi kalau kita sudah tahu undertone kita, kita lebih enak untuk memilih complexion atau foundation yang kita gunakan. Seperti itu. Cukup terjawab, Ibu, Bapak, untuk yang di online atau teman-teman semua? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi MC dari Ada teman-teman pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Ira. Izin bertanya, apakah suasana hati atau mood dapat berpengaruh terhadap yang dipakai seseorang apapun ataupun undertone-nya? Gimana nih Kak? Wah, kalau untuk suasana hati apapun, misalkan kita nih lagi hari ini, kita dari pagi nih lagi kurang mood gitu ya, mau berangkat kerja malas, apa malas,
itu meskipun kita menyesuaikan warna undertone kita, memang fresh ke kulit kita. Tapi kalau mood itu kan berpengaruh ke seluruhnya ya. Jadi jutek, ditegur sama orang cepat marah, cepat tersinggung, itu berpengaruh banget Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan kita fresh, wah apa yang kita gunakan sesuai dengan undertone kita, lebih fresh lagi, membangkitkan aura kita lagi. Kalau misalkan memang mood kita dari paginya sudah oke, sudah baik seperti itu. Wah, itu harus dijaga ya Bapak Ibu ya. Nah, beda halnya itu jauh sebenarnya berhubungan dengan undertone. Kalau misalkan undertone ini kan memang base color warna yang kita gunakan. Jadi meskipun Bapak, Ibu, atau teman-teman semua lagi kurang mood gitu ya, tapi warnanya menyesuaikan dengan undertone-nya, pasti terlihat fresh kulitnya. Karena dia mempengaruhi dengan warna kulitnya, ya, warna kulit kita gitu ya. Karena undertone itu base color-nya di warna kulit kita, seperti itu. Tapi kalau misalkan lagi ceria, itu lebih membangkitkan lagi aura yang lagi kita gunakan. Seperti itu. Cukup menjawab? Teman-teman semua ada pertanyaan lagi? Sudah cukup menjawab Satu ya. lagi nih satu lagi kami Oke. dari Bu Vita. Oke. Untuk personal color ini, apakah kita bisa aplikasikan ke dalam lifestyle termasuk pemilihan warna interior rumah, warna-warna barang, warna-warna barang-barang personal? Iya. Oke, kalau untuk warna-warna personal itu sebenarnya warna yang kita sukai sebenarnya. Jadi meskipun undertone kita, kalau misalkan undertone itu kan warna yang di diri kita, warna yang memang menyatu sama aliran kulit kita, aliran darah. Karena warna undertone itu yang menyatu sama aliran darah kita. Makanya undertone ini warna kulit yang tidak bisa berubah karena memang sudah bawaan dari lahir. Nah, kalau misalkan kita interior warna kita, nah itu sebenarnya balik lagi ke base warna yang kita suka sih sebenarnya, bukan ke base undertone. Kalau base undertone itu lebih melalui apa nih, misalkan undertone kita warm. Nah, itulah base color undertone kita yang memang bikin cerah ke kulit kita. Tapi kalau interior dan barang-barang di luar itu memang terserah ibu bapak seperti itu. Misalkan suka warna putih, ya putih. Semua suka warna pink seperti itu. Oke. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh raise hand dan open kamera, nanti dapat door prize dari kita. Oke. Kak Ulan apa mau menambahkan? Silahkan. Oke. Boleh mungkin pertanyaan dulu selanjutnya ya. Oke. Mau dibacakan. Dari Kak Nindi, bagaimana cara mempengaruhi personal color jika perubahan pada kulit kita? Oke, untuk memperbarui personal color jika terjadi perubahan gitu ya. Kalau Iya, Kak. perubahan kulit biasanya terjadi itu adalah skin tone gitu. Jadi skin tone itu memang bisa berubah, di mana skin tone itu adalah warna luar kulit. Kita bisa berubah kalau jarang menggunakan produk yang mengandung bahan pencerah. Terus juga kita tidak pernah menggunakan sunscreen, itu warna kulitnya bisa berubah. Tapi kalau undertone itu jarang sekali dia bisa berubah ya Kak. Tapi undertone ini bisa berubah kalau teman-teman melakukan personal color analysis di beda coloring. Misalnya, Kak Nadia tadi personal color sama Kak Mei hasilnya adalah full summer. Terus kemudian Kak Nadia pergi ke tempat lain personal color ternyata hasilnya full winter. Pasti kan kok kemarin aku full summer, sekarang full winter, kenapa beda? Nah itu kalau untuk undertone, memang dia adalah sifatnya subjektif gitu ya. Jadi nggak yang harus paten. Jadi memang setiap orang itu penglihatan warnanya berbeda-beda. Bukan berarti apa namanya mohon maaf misalkan kayak rabun warna gitu, mohon maaf bukan seperti itu. Tapi memang setiap coloris itu punya persepsi atau apa namanya jawaban dari hasil undertone-nya. Tapi kalau perubahan warna kulit biasanya menentukan adalah skin tone gitu. Kalau skin tone itu memang kan bisa ada secara kasat mata. Karena dia tadi diinfokan oleh Kak Mei, hasil atau skin tone-nya adalah light to medium lebih ke kuning. Mungkin di sini ada 30 orang, 28 orang setuju dengan hasil dari skin tone-nya Kak Mei, bahwa memang light to medium lebih ke kuning dibandingkan Katesa. Katesa light to medium, tapi light to medium-nya adalah lebih ke pink. Setuju ya? Memang ada hint pink-nya, sedangkan karena dia ada hint kuningnya, seperti itu. Tapi kalau misalkan undertone, teman-teman setuju gak kalau karena dia adalah full, sedangkan Katesa adalah warm? Ada juga yang berpersepsi Katesa ini harusnya full, bukan warm, karena Katesa putih. Sekali lagi, undertone full tidak harus yang punya kulit warna putih. Dan undertone warm tidak harus yang punya kulit gelap atau berwarna gitu. Undertone apa namanya kulit berwarna pun bisa jadi undertone-nya adalah full gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang memang warna kulitnya putih ternyata adalah warm. Jadi jangan berkecil hati, aku kan putih, kenapa aku harus warm? Warm bukan berarti warna kulit yang gelap, sedangkan full bukan berarti warna kulit yang putih gitu. Jadi perubahan warna kulit terjadi karena skin tone. Kalau misalnya undertone itu memang setiap coloris punya persepsi masing-masing. Terima kasih, semoga menjawab. Ada lagi? Baik, terima kasih Kak.
Untuk teman-teman offline, apa ada pertanyaan? Oke, teman-teman offline boleh jika ada yang mau bertanya, boleh. Boleh. Bisa, bisa. Bisa, tapi memang kalau di urat nadi itu dia sekitar 80% ya Kak Ya, ya. betul. Untuk lebih akurat memang menggunakan red color. Nah kalau misalnya teman-teman juga coba persona color AI, itu juga memang 85%. Tapi kalau teman-teman mau coba pakai AI, itu memang ada beberapa faktor yang mendukung seperti pencahayaannya memang harus outdoor, harus benar-benar sinar matahari, tidak boleh yang lagi mendung gitu ya. Terus juga untuk kamera handphone juga menentukan gitu sih Kak. Tapi kalau misalnya kayak dari urat nadi ini, urat nadinya warnanya biru, berarti aku adalah netral. Tapi di sini ada hijaunya juga, berarti netral tuh warm, tapi ini adalah 80%. Jadi kalau misalkan mau lebih akurat, teman-teman bisa coba menggunakan persona color dengan toolsnya adalah dress color dan juga filter up. Udah terjawab. Boleh? Satu lagi? Silakan. Jadi kami menjawab ya. Jadi biasanya kalau misalkan milih kayak berarti kayak complexion gitu ya kak ya. Biasanya kalau misalkan kakak untuk memilih complexion seperti yang tadi sudah aku sound, gitu misalkan kakak sudah tahu undertone-nya, lebih enak untuk kakak memilih undertone atau warna complexion yang sesuai dengan warna kulit undertone kakak. Jadi bisa di swatch dulu kak. Meskipun gimana pun kakak mau beli gitu, boleh di swatch tapi di swatchnya di bagian dekat pergelangan, jangan di tengah-tengahnya ya. Kalau di tengah-tengahnya kan warnanya cenderung lebih cerah ya. Jadi di bagian pinggiran. Nah sini. Kalau teman-teman nggak mau langsung ke wajah, teman-teman bisa coba di bagian tangan tapi di bagian samping. Nah, ini hampir sama dengan warna kulit wajah kita di bagian samping tangan kita. Nah, di sini di swatch, misalkan teman-teman undertone-nya warm atau kakak undertone-nya warm. Ini kakak bisa milih yang memang belakangnya kodenya W, dari yang mulai terang sampai yang ke gelap. Biasanya itu ada 2 atau 3 complexion yang bisa kakak coba. Nah, jadi bisa di swatch di bagian dekat pergelangan di samping tangan atau di bagian dagu. Kalau warna mana yang paling masuk di warna kakak, warna tersebut yang kakak aplikasikan. Jadi biar kakak nggak ESI gitu ya, nggak warnanya nggak abu. Terus pas digunakan juga dia warnanya menyesuaikan kulit kita. Meskipun kakak berkeringat, tetap menyerap, menyesuaikan kulit kita. Seperti itu kak. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup jelas kakak? Silakan. Oke. Ya, oh, ya, oh ya. Untuk hasilnya itu kok mas, cari hasilnya aja ya. Oke. Kalau untuk undertone, apakah bisa kombinasi antara cool dan warm? Dan kalau untuk yang kombinasi, apakah yang tadi lingkaran warna itu bisa dikombinasikan juga untuk mendapatkan harmoni di make up-nya? Makasih. Oke, izin menjawab itu ya. Jadi kalau misalkan memungkinkan atau tidak sih kalau misalkan satu orang itu punya cool dan juga warm, itu sebenarnya memungkinkan. Tapi kembali lagi memang tadi kan kita punya yang namanya netral. Nah, netral ini sebenarnya bukan suatu undertone, tapi memang dia kepemilikan si cool dan juga warm. Jadi ada netral to cool dan juga netral to warm. Nah, kita lihat nih warnanya itu lebih sesuainya yang ke cool atau ke warm kah gitu. Jadi kita memang ada beberapa kali percobaan warna gitu ya mungkin uh, enggak lebih dari 3 kali karena kalau misalkan lebih dari 3 kali biasanya kita jadi bingung karena kan semakin banyak warna yang kita masukkan kok sama gitu ya jadi sebenarnya lebih kayak ke dia ini netral to warm atau netral to cool gitu ya terus kalau untuk warna mana kita kan punya cool summer sama cool winter ada juga warm spring warm autumn gitu ya nah kalau misalkan dia ternyata memang lebih cocoknya adalah ke cool summer ada kemungkinan juga dia memang cocok ke warm string di mana summer sama spring ini adalah warna light tapi memang dia beda warnanya sedangkan si summer ini warnanya lebih ke pink ke purple dan untuk yang spring ini ke warna yang orange kuning dan juga warna-warna yang hijau gitu jadi lebih kayak kita ambil tengahnya aja dia netralnya tuh cool atau netral tuan gitu. Jawab alhamdulillah ada lagi pertanyaan atau sudah dicukupkan MC. Kak, satu lagi ya, Kak. Ya. Dari teman-teman online. Ini dari Bu Ira Komite Keperawatan. Ibu mau saya bacain apa Ibu mau open mic dan open camera? Pertanyaannya. Boleh.
Halo, suka kurang jelas kok, suara saya. Kedengeran nggak ya? Kedengeran Ibu? Oh, kedengeran. Iya, Iya. Bu. Terkait dengan pemilihan warna. Kalau misalkan kita mau kondangan nih sama pasangan, sama suami. Tapi ternyata undertone kita tuh berbeda. Jadi baiknya gimana tuh untuk antisipasinya atau mungkin triknya supaya nggak jomplang di salah satunya gitu, atau mungkin terlihat bagus tapi satu lain mungkin kurang kurang pas gitu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi terima kasih Ibu Ira untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kita mau menyesuaikan gitu ya, couple dengan pasangan, sedangkan warna tersebut tidak sesuai gitu dengan undertone kita. Oke, yang kedua itu kita bisa memaksimalinnya dengan make up Ibu. Jadi kalau misalkan Ibu mau tetap couple gitu dengan pasangan, meskipun warna tersebut memang bukan base color undertone kita, seperti itu. Jadi misalkan Ibu undertone-nya adalah cool, yang Ibu gunakan itu base color undertone-nya warm. Jadi ibu main untuk mainnya di area make up. Nah, karena make up ini dia menyesuaikan juga nih, bisa pantulannya ini ke area baju yang kita gunakan. Jadi kalau misalkan warna fashion yang digunakan oleh ibu tidak sesuai, itu bisa dialihkannya ke warna make up yang sesuai dengan warna undertone ibu. Seperti itu ibu. Gimana Ibu Ira? Cukup menjawab? Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Baik, Gimana? terima kasih Bu Teman-teman semua Ira. masih ada pertanyaan? Oke, boleh. Satu lagi pertanyaannya Ibu ya, boleh. Izin bertanya, ini kan tadi kita udah bahas tentang skin tone, undertone ya. Apakah ada pengaruh dengan warna rambut terkait nanti untuk pemilihan make up atau foundation? Oke, kalau untuk izin menjawab ya Kak ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk warna rambut, biasanya itu ada berpengaruh dengan pemilihan alis sebenarnya. Make up-nya itu adalah alis gitu ya, karena biasanya memang warna rambut atau warna alis ini kan kurang lebih memang hampir sama. Misalnya warna rambutnya itu kakak lebih kayak ke ada color-nya sedikit ya, kalau lihat dari skin tone-nya, dan juga undertone-nya kalau alis kakak cocok menggunakan warna yang dark brown. Jangan menggunakan warna yang hitam atau warna yang brown. Kenapa? Nanti tampilan makeupnya jadi kurang harmoni dan jadinya agak lebih gelap dan juga kayak mohon maaf misalkan 1 atau 2 tahun lebih kelihatan nature gitu kak. Tapi kalau misalnya kakak sesuaikan warna rambut kakak dengan warna alis itu hasilnya lebih sama gitu. Jadi pemilihannya lebih ke pemilihan alisnya untuk makeupnya kayak tapi kalau untuk apa namanya cushion atau eyeshadow, cream blush, lipstick itu maksudnya lebih ke undertone dan juga skin tone gitu. Tapi cushion pun dia nggak yang melulu pemilihan cushion atau foundation harus sesuai undertone tidak. Tapi lihat lagi skin tone-nya. Tapi lagi-lagi undertone warm bukan berarti warna kulitnya harus gelap sehingga menggunakan cushionnya harus gelap. Tidak. Undertone warm kalau dia skin tone-nya adalah light berarti juga dia bisa menggunakan warna yang terang. Misalnya kalau dari wajah ada yang 11C atau yang 22N atau 21C. Jadi nggak harus melulu dia pakainya warna yang gelap karena dia warm, karena dia gelap, ya pakainya gelap. Nggak, kita lihat lagi gitu ya. Maksudnya warna ini memang kita personal color tidak hanya apa namanya memberikan rekomendasi outfit dan juga makeup, kita juga rekomendasikan sesuai dengan yang kita gunakan warna kulitnya dan juga seperti itu. Terjawab Kak? Oke, sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Satu orang lagi yang mau praktek, boleh? Ada 2, silakan langsung ke depan. Iya. Oke, silakan. Oke. Dari kakak siapa Kak? Kaniswa. Kakak dengan ini? Kanita. Oh Gita. Oke, dengan Kak Gita. Oke. Kita ulang dulu silakan Kak. Oke, di sini kita mulai dari Kaniswa ya. Kaniswa sebelumnya sudah pernah coba personal color? Belum pernah. Oke, Kaniswa kalau aku lihat dari secara kasat mata atau skin tone-nya Kaniswa ini lebih ke skin tone yang light to medium, di mana warna kulitnya putih ada sedikit pink tapi agak coklat juga. Jadi light to medium adalah skin tone dari Kaniswa. Nah, di undertone-nya apa kita lihat untuk beberapa warna kain. Jadi di sini kalau Kaniswa menggunakan warna orange,
Dan ini kalau Kanisa menggunakan warna yang pink. Lebih cerah mana? Pink atau orange? Pink ya. Nah, di sini kelihatan banget kalau pakai warna orange, di sini agak kalah sedikit di bagian dahi dan juga under eye-nya, kurang tersamarkan ya. Tapi kalau Kanisa menggunakan warna pink, nah ini jauh lebih merata, khususnya di bagian apple cheek-nya sampai ke dagu ini kelihatan banget cerah. Under eye untuk bagian dahinya juga kelihatan lebih glowing. Jadi untuk match-nya kalau Kanisa pakai warna yang pink ini dengan hasil undertone full. Boleh lanjut dengan Kak Ani? Oke, Kak Dita di sini kita bisa lihat ya. Kita fokus ya teman-teman sama seperti yang pertama di bagian under eye, perasaan warna kulit sama pencerahannya. Langsung kita ganti ke warna yang pink. Menurut teman-teman, cerah warna pink atau warna urin? Warna pink ya teman-teman ya, betul banget. Pas kita menggunakan warna urin, dia cenderung lebih redup. Nah, bisa kita lihat, apalagi di bagian area smile-nya dan di bagian bawah matanya terlihat lebih lelah. Tapi pas kita menggunakan warna yang pink, cenderung lebih merata dan cenderung lebih terang, apalagi di bagian sisinya ya teman-teman ya, lebih terlihat terang dan lebih terlihat cerah. Jadi bisa dipastikan untuk Kadita, untuk hasil pertama itu best color-nya adalah pink, best pink sementara adalah full. Oke. Good, silakan. Oke, nah kita lanjut ke warna yang kedua, yaitu ada pemilihan aksesoris atau perhiasan. Nah, Kanisa sendiri kalau pakai aksesoris perhiasan, sukanya pakai gold atau silver? Silver ya. Coba kita lihat, kalau Kanisa pakai gold, ini kalau pakai silver. Nah, teman-teman lebih setuju gold atau silver? Silver ya. Gold nih, kelihatan nggak? Kalau gold ini jauh lebih merata ya. Nah, khususnya di bagian under eye-nya itu kelihatan lebih meratanya tuh kayak tersamarkan sama kelihatan lebih fresh dibandingkan pakai warna silver. Kalau silver dia agak sedikit turun di bagian bawah mata sama di bagian dagunya. Jadi hasil keduanya di sini ada di warm. Oke, boleh lanjut kami? Oke, kita langsung ke Radita. Kita lihat di bagian under eye, perataan warna kulit sama pencerahannya. Kita lihat, terutama di bagian under eye-nya sama area smiling, langsung kita ganti ke warna yang silver. Terlihat sekali ya, warna gold lebih terang dibanding Kadita menggunakan warna silver. Pas menggunakan warna silver, area smiling-nya ini lebih terlihat lebih gelap. Area under eye-nya apalagi terlihat cenderung lebih lelah dibanding. Nah, tadi kita menggunakan warna yang gold. Pas menggunakan warna gold lebih merata di area pipinya, smiley-nya, dan di bagian under eye-nya lebih merata dan lebih tersamarkan. Nah, jadi bisa dipastikan untuk aksesoris, tadi kita lebih bagus di warna gold dibanding warna silver. Tapi nggak memungkinkan warna silver itu nggak masuk. Masih masuk sebenarnya. Karena warna aksesoris ini sebenarnya ada perpaduannya seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Bulan. Oke, lanjut. Oke, kita akan lanjut ke pengaplikasian outfit ya. Nah, kalau untuk outfit sendiri, di sini ada cewek mamba atau cewek bumi. Nah, kalau Kak Niswa pakai warna yang brown, seperti ini kalau pakai warna yang black. Lebih mana, hitam atau coklat? Hitam nih, kelihatan nggak? Kalau pakai coklat, ini dia masuk. Tapi di bagian sininya agak sedikit gelap, ya. Tapi kalau pakai hitam, tuh, kelihatan banget lebih merata, lebih cerah, lebih stand out dibandingkan warna yang coklat. Jadi kesimpulannya Kanisa di sini dapat undertone yang cool gitu. Jadi ada gold tadi cocok, jadi netral to cool. Jadi juga bisa menggunakan warna silver tapi mestinya ke netral. Makanya jadi netral to cool. Gitu. Oke, kita langsung ke Kadita. Kita lihat di bagian under eye. Kita menggunakan warna coklat, area smiling dan perasaan warna kulitnya langsung kita ganti ke warna yang hitam. Lebih bagus yang warna coklat ya Kak dibanding warna hitam. Pas kita menggunakan warna hitam, area dekat selah hidung, bagian pipi itu kurang merata warnanya. Dan apalagi di bagian under eye-nya. Tapi pas kita menggunakan warna coklat, nah kita bisa lihat. Di bagian area dekat hidung, area smiling lebih terang, area pipinya lebih terang, dan bagian under eye lebih tersamarkan dibanding menggunakan warna yang hitam. Jadi bisa dipastikan nih, untuk undertone-nya Kadita adalah warm. Jadi bisa dilihat, kalau untuk yang pertama kenapa pink? Nah itu biasanya masuknya ke netral. Jadi Kadita ini bisa masuk ke tengah-tengah, netral to warm. Tapi lebih dominannya warnanya adalah warm. Oke, di sini kita langsung masuk ke season.
Oke, untuk season tadi Kak Niswah ada di hasil undertone yang netral to cool gitu ya. Dimana Kak Niswah ini kenapa dapat netral? Karena tadi dia gold itu lebih masuk makanya netral to cool gitu ya. Nah untuk hasilnya cool summer atau cool winter coba kita lihat. Ini kalau Kak Niswah menggunakan yang summer, ini kalau Kak Niswah menggunakan yang winter. Jadi mana? Summer, winter? Ini yang summer, ini yang winter. Pinter, kelihatan ya. Kalau pakai summer, dia agak pucat sedikit di bagian dahi, sedikit kalah banget warnanya. Ini nggak masuk, sebelah sini masuk, tapi sebelah sini nggak masuk. Kalau kita balik gimana Kak? Kalau kita balik pun sama, dia agak kalah malah di bagian warna yang di sini sama yang di bawah. Tapi kalau misalkan kami saya pakai yang winter, nah ini jauh lebih merata, kelihatan banget lebih cerah. Semua warna yang ada di sini tuh masuk. Nah, kalau kita balik pun juga sama. Kanan, kiri, atas, bawahnya tuh sama. Kelihatan lebih cerah merona. Jadi hasilnya di sini ada di full winter. Di mana memang kita menggunakan warna-warna yang deep dibandingkan warna yang light. Seperti itu. Boleh lanjutkan Oke. ya. Kita langsung ke Kak Dita, kita lihat ini ada di warm Kak Dita. Ada di warm spring atau warm autumn. Kita coba dulu di warm spring untuk perataan warna kulitnya. Teman-teman bisa lihat ya di bagian under eye-nya. Kita lihat dari bagian dahi, dagu, dan area pipinya. Ini cenderung lebih terang untuk bagian yang warm. Nah, kita lihat yang warm autumn. Warm autumn ini warna yang cenderung lebih bold atau lebih terlihat lebih gelap. Kita lihat ya, ada perbandingannya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini untuk di warm autumn, terutama di bagian bawah mata sama perataan warna kulitnya. Ini di warm spring. Warna mana yang paling terang? Warm spring ya, betul. Kalau kita lihat dari bagian atas sampai ke bagian dagu, ini warm spring ini warnanya merata. Terus bagian under eye juga lebih tersamakan dan lebih terang. Sama seperti tawulan tadi, kalau kita balik pun sama. Nah, warna ini sama-sama lebih cerah. Di bagian area dahi, di bagian area dagu sampai ke area titik kanan titik ungu ini cenderung cerah. Tapi kalau kita lihat autumn, nah kita bisa bandingkan bawah matanya sih terlihat sekali. Terlihat lebih gelap dan lebih lelap dibanding tadi kita menggunakan warna yang warm spring. Jadi bisa dipastikan untuk best color-nya Kak Dita ada di warm spring. Warna-warnanya cukup lebih muda atau fresh gitu ya Kak. Oke. Terima kasih Kak Niswa. Terima kasih Kak Dita. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi atau masih ada sesi selanjutnya dari MC? Teman-teman offline ada yang bertanya? Teman-teman offline, apakah ada yang bertanya lagi? Silakan. Tutup. Mungkin teman-teman online ada yang bertanya? Teman-teman online kalau ada pertanyaan boleh bertanya ya. Oke. Untuk prakteknya masih ada lagi. Oke. Berarti kalau teman-teman online tidak ada pertanyaan, mungkin kami mau closing statement. Oke. Jadi di sini untuk closing statement-nya, teman-teman bisa menyesuaikan undertone dan base color teman-teman menyesuaikan dengan undertone yang sudah disesuaikan oleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah tahu nih undertone teman-teman apa, teman-teman lebih baik menggunakan sesuai dengan warna undertone teman-teman agar penampilan, agar terlihat gitu dari kulit kita lebih fresh, lebih merona gitu, lebih baik. Terus juga kalau misalkan kita menggunakan warna sesuai dengan undertone kita juga terlihat lebih ceria sebenarnya. Itu juga ngefek sih ya sama keseharian kita gitu. Apalagi kalau mood kita dari pagi sudah baik, wah itu lebih oke lagi. Seperti itu sih teman-teman. Oke, dari Kak Wulan silakan. Kalau dari aku, teman-teman semua dari semua bidang dan juga bagian gitu ya, kadang suka pengen gitu ya kalau misalnya bertugas pengen pakai warna sesuai pesona color gitu, tapi memang kendala sama kita harus menggunakan outfit dan seragam yang memang sesuai gitu ya. Nah itu nggak usah berkecil hati, jadi teman-teman bisa sesuaikan juga dari make up dan juga aksesoris. Tadi kan pesona color itu bukan hanya penentuan outfit gitu ya, tapi juga bisa menentukan aksesoris dan juga make upnya. Kalau misalkan teman-teman udah tahu undertone-nya warm, tapi ya outfit nggak bisa, ya udahlah, nggak usah yang memaksakan pengen pakai outfit dengan undertone yang sama ketika untuk bertugas ya. Jadi bisa silakan sama aksesorisnya. Kayak tadi warm berarti bisa cocoknya pakai yang gold,
tapi aku nggak mau yang gold terus, kata Sylvan nggak apa-apa. Jadi persona color ini bukan mengharuskan teman-teman best colornya ini harus ini, tidak. Warna itu banyak, jadi kalau teman-teman suka pink, boleh menggunakan pink walaupun ada punya warm, tapi teman-teman juga lihat pink yang seperti apa, bisa pink mauve atau pink fuchsia yang agak gelap, jangan. Kalau teman-teman memang warm undertone dengan skin tone-nya memang lebih ke medium atau ke tan, tapi pengen pakai warna pink gonjreng, ya teman-teman juga nanti malah bikin penampilannya jadi nggak percaya diri. Berarti teman-teman juga harus mengalahkan egonya untuk oke, aku harus menggunakan warna ini. Dan juga jangan aku nggak percaya diri karena aku mau pakai ini, tidak. Teman-teman bisa sesuaikan lagi sama make up-nya. Lagi-lagi personal color itu tidak hanya untuk outfit, tapi memang ke make up dan juga aksesoris. Make up-nya seperti apa? Warna kulit aku gelap, misalnya warna kulit aku berwarna. Bisa menggunakan cushion sesuai lah dengan warna kulitnya. Apalagi Wardah sendiri ini memang kita sudah kasih rekomendasi warna cushion itu sesuai dengan warna kulit, di mana memang kita punya kandungan teknologi skin matte. Nah, skin matte itu memang langsung match dengan warna kulit kita. Nah, kita juga untuk expertnya Wardah akan merekomendasikan warna sesuai dengan warna kulit teman-teman. Jadi jangan khawatir nanti penampilan teman-teman jadi ashy. Kita akan rekomendasikan yang pas lipstick, misalkan aku biasa pakai lipstick pink, tapi ternyata aku warm, berarti nggak cocok juga. Pinknya bisa dilihat, pinknya lebih ke mauve. Kayak aku adalah warm tone. Kalau aku pakai pink cocok nggak? Cocok, tapi harus yang mauve. Tapi kalau aku pakai warna merah, nanti gonjreng. Jadi teman-teman salfok malah ngeliatnya ke bibir aku. Karena hasil undertone aku adalah warm dan skin tone aku medium. Kalau aku memaksakan menggunakan merah, nanti jadinya aku juga nggak percaya diri gitu ya. Jadi lagi-lagi intinya teman-teman yang punya undertone warm atau full full itu tidak harus yang warna kulitnya putih. Aku kulit putih pasti aku full, enggak. Kita lihat lagi warna base colornya. Dan warm itu bukan warna yang kulitnya berwarna atau kulit gelap gitu ya. Jadi semua warna itu bagus, nggak ada yang jelek. Semua undertone warm dan full bisa menggunakan warna apapun. Kalau dari aku seperti itu, pokoknya kita semua harus lebih percaya diri menggunakan warna terbaik kita. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Kak. Kak, Oh, sebelum iya. closing statement Oke. nih dari aku mau bacain satu pertanyaan lagi ya dari Zoom. Pertanyaannya Oh, iya. itu, ada produk yang dijual sekalian nggak? Ya. Nah, kebetulan hari ini juga teman-teman bisa langsung datang ke booth kami. Wardah ada booth yang teman-teman bisa memilih untuk complexion atau lipstick yang memang teman-teman butuhkan seperti itu. Jadi untuk dari tim-tim di lain juga bisa langsung boleh. Boleh diinfoin ke temennya karena khusus hari ini sampai jam 11 maksimal ya Bu ya. Itu kita lagi diskon maksimalnya di 40%. Ya. Jadi untuk hari ini dan buat teman-teman harapan kita. Jadi boleh dijapriin atau mau justip buat teman-teman yang lain daripada nggak bisa ke sini atau memang lagi di rumah atau nanti shift siang shift malam. Kalau teman-teman mau justip boleh banget karena buat hari ini aja. Sampai jam 11 siang ini ya. Betul. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi? Baik, terima kasih Kak. Bu Nunut bisa langsung datang ke Diklat ya. Ya, bisa datang ke Diklat lantai 5 ya teman-teman ya. Oke. Baik, aku mau bacain pertanyaan dari pemenang dari Door Prize hari ini. Wow, Yang pertama dari Rawat Inap ada Bu Ira. Yang kedua dari SDM ada Mbak Febri, sama dari TU ada Mbak Mutia. Nanti bisa langsung ambil hadiahnya di Diklat ya. Oke. Baik, kita sudah sama-sama melihat bagaimana warna bisa memberikan kesan yang berbeda bagi setiap orang. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu semua. Dan tentunya terima kasih untuk narasumber kita yang sudah membimbing kita hari ini. Semoga sesi ini bisa menjadi bekal untuk tampil lebih percaya diri dan mengenali diri lebih dalam. Sampai jumpa di sesi Wigro berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai perempuan Indonesia, tercipta sebagai
bangsa, melahirkan insan yang mulia, sehat dalam jiwa dan raga. Kami terdepan dalam tugas untuk melayani kesehatan Anda, melindungi sang buah hati agar sehat senantiasa selamanya. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati untuk ibu dan anak negeri. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita sehatkan Indonesia. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati ibu dan anak negeri. Rumah sakit harapan kita, pusat kesehatan anak dan bunda. Wahai perempuan Indonesia,